Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, video ini saya buat bagi kalian yang belum terlalu paham mengenai cara pembuatan tabel di database atau cara pembuatan database. Jadi, di Microsoft Visual Net itu tidak bisa kita hubungkan langsung antara visualnya dengan database. Harus melalui sambungan koneksi lagi pihak ketiga yaitu ODBC. Oke, langsung saja kita ke My XMPP-nya. Pertama-tama kita buka dulu XMPP-nya. Setelah itu kita nyalakan Apache sama MySQL-nya. Nah, ini Apache-nya. Setelah Apache dan MySQL-nya menyala, kemudian kita pastikan dulu di sini sudah hijau atau belum. Nah, setelah itu kita klik admin yang di sini. Nah, ini merupakan tampilan awal dari eh, localhost dari PHP MyAdmin-nya ini, localhost namanya. Kenapa namanya localhost? Karena ini perangkat lokal, tidak online. Artinya berada di perangkat itu sendiri, lokal. Untuk membuat database baru, kita bisa pilih di bagian pojok kiri ada tulisan new. Kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita buat namanya atau create database. Kita beri nama dulu pada database-nya. Misalnya namanya data underscore coba. Nah, nama database-nya itu data underscore coba. Kemudian kita klik create. Nah, database-nya sudah terbuat, tapi belum ada tabelnya. Yang namanya database itu pasti ada yang namanya tabel-tabel. Dalam satu database ini bisa terdapat banyak tabel. Misalnya begini, saya mau membuat aplikasi penjualan. Di aplikasi penjualan itu bisa kita mau simpan barang yang dijual, barang yang belum sampai ke konsumen atau data-data yang lain atau data-data pembeli. Nah, itu bisa dipisahkan dalam beberapa tabel supaya dia tidak tercampur dalam satu tabel dan supaya bisa diatur dan dikoordinasikan dengan gampang supaya bisa mengetahui data-datanya yang ini kemana, yang ini kemana begitu. Dipisah-pisah saja. Tapi kan di sini kita cuma mau membuat satu saja. Jadi tidak perlu banyak tabel, cukup satu tabel saja yang kita buat di sini. Karena yang kita butuhkan cuma sedikit data. Kalau banyak data, bisa kita pilah-pilah dalam beberapa tabel. Nah ini. Kita cuma memasukkan ini ke dalam database, yaitu NIM, nama, nomor HP, dan alamat. Ih, sudah di rumah kode kok, Kak? Apa tombol cek ini kan? Saya kenal. Lanjut ke pembuatan tabelnya. Kemudian kita kasih nama. Tabel. Coba namanya ini bebas, terserah kalian. Yang penting namanya kalian ingat dan penulisannya itu tidak boleh salah di visualnya ketika kita memanggil nama tabelnya. Kemudian di sini kan ada 4 data yang saya ingin buat, yang saya ingin masukkan ke dalam database. Yang pertama ada NIM, nama, nomor HP, sama alamat. Berarti kolom yang kita akan masukkan ke dalam sini yaitu 4. Kita create. Di sini kita masukkan yang pertama NIM, nama, nomor HP, aduh, dan alamat. Tipe ini adalah tipe data. Di sini ada banyak sekali yang jenis tipe data. Tapi karena di sini saya contohkan pakai varchar saja. Karena tidak akan melakukan perhitungan. Jadi saya pakai varchar saja. Bisa juga pakai integer untuk NIM-nya, tapi supaya lebih tidak terlalu ribet penjelasannya, saya pakai varchar dulu semua. Tergantung kondisi sebenarnya kalau kita memakai tipe datanya ini. Length atau fill itu batasan atau jumlah karakter yang dapat dimasukkan. Berarti misalnya di sini NIM-nya 10. Berarti cuma harus menerima 10 angka saja, 10 karakter. Kemudian namanya 100, nomor HP 12 karakter, alamat itu 100 juga.
Kemudian kita ke sini, ada yang namanya primary key. Nah, apa itu primary key? Primary key itu udah berfungsi agar supaya blok atau baris NIM yang di sini atau NIM yang ini tidak bisa diduplikat. Atau misalnya saya masukkan NIM saya mendaftar memasukkan data dengan NIM saya 23650013. Terus ada lagi yang mendaftar menggunakan NIM yang sama, maka dia tidak akan bisa masuk ke database. Nah, itu fungsi dari primary atau prioritas lah. Nah, setelah ini berhasil terbuat seperti ini. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya yang dari visualnya tadi dia bisa masuk ke database? Nah, kita pakai pihak ketiga atau penghubung antara visual ini dengan database ini, yaitu kita menggunakan yang namanya ODBC. ODBC. Nah, ini ODBC. Saya pakai yang 64 bit. Nah, ini yang pernah kita buat sebelumnya. Ini merupakan driver dasar dari sini. Jangan ada yang dihapus yang ini. Yang saya hapus tadi itu file-file yang telah saya buat sebelumnya atau penghubung antara visual dengan database yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian kita klik add di sini sebelah kanan atas. Nah, kemudian cari yang namanya MySQL ODBC 3.51 driver. Kalian cari yang ada tulisan MySQL ODBC. Untuk versi 3.51 ini bebas mau pakai versi berapa. Kemudian yang ada tulisan drivernya. Kemudian kita klik finish. Nah, setelah itu kita buat data source names. Nah, data source names ini yang akan kita panggil nanti di visualnya. Misalnya di sini koneksi underscore baru. Nah, yang ini nanti kita akan sambungkan kita akan masukkan ke dalam visualnya. Kemudian di sini usernya kita pakai root. Kenapa kita menggunakan root? Karena root itu merupakan settingan awal atau nama awal dari user XM-nya. Ini bisa dirubah dari sini. Nah, bisa dirubah di sini nih. Carikan cara rubahnya. Nah, user akunnya bisa kita rubah. Ini kan user akunnya root. Nah, kalau mau rubahnya kita bisa rubah di sini. Add user akun, tapi saya tidak akan jelaskan karena tidak terlalu berpengaruh juga untuk database. Kemudian karena kita tidak membuat password, passwordnya kita skip saja. Kemudian klik database. Tadi nama databasenya adalah data underscore coba. Nah, di sini ada datanya. Kita pilih yang ini nih. Setelah kita pilih, kita tes dulu apakah koneksinya berhasil atau tidak. Kita tes. Nah, di sini muncul pesan connection successful. Artinya koneksinya sudah berhasil antara ODBC dengan database-nya. Tinggal kita hubungkan ODBC ini dengan visualnya. Oke. Setelah itu kita oke dan oke. Kemudian kita buka visualnya. Nah, yang pertama di sini kita di kodenya itu kita harus tambahkan yang namanya library. Library-nya itu berada di atas kelas public ini. Dia harus berada di luar kelas public class form 1. Import system data.odbc. Kenapa kita harus menggunakan ini? Kalau kita tidak menggunakan ini, tidak bisa kita hubungkan visual dengan ODBC-nya. Karena kode yang ini merupakan penghubung antara VisualNet dengan ODBC. Nah, kemudian kita deklarasikan ODBC connection supaya dia bisa terhubung ODBC ini ke visualnya. Kalau menggunakan saja ini tidak akan bisa. Dia harus menggunakan ini lagi, tambahan perintah supaya bisa terhubung. Oke, di sini bisa kita ganti seperti ini. Misalnya eh, penghubung. Di penghubung as ODBC connection. Nah,
Tapi supaya lebih bagus kita pakai connection saja. Seperti tadi. Namanya ini sebenarnya bebas tergantung dari kalian. Mau pakai nama apa terserah. Yang penting ujungnya dia pakai ini. Karena ini cuma deklarasi variabel biasa. Kemudian dim cmd as odbc comment. CMD itu yaitu command prompt. Tapi di sini juga namanya itu bisa kita ganti secara bebas karena ini cuma variabel. Tapi yang penting yang ini perintah odbc command. Apa itu odbc command? ODBC command itu sebuah perintah yang digunakan untuk mengakses SQL. SQL itu yang mana? Nah, ini SQL, perintah SQL. Kemudian dim dataset. Dataset itu tempat penampungan datanya dari visualnya tersimpan di sini dulu atau dari database juga tidak tersimpan ke sini. Apabila di database sudah ada datanya, kita mau tampilkan ke visualnya, disimpan dulu di dataset ini. Dan bagaimana dari database dia bisa masuk ke dataset? Kita menggunakan yang namanya ODBC adapter. Nah, ODBC adapter ini dia panggil data dari basis database-nya ke dalam dataset atau data dari sini dari visualnya dia simpan ke dataset ini melalui ini. Kemudian dibaca datanya terbaca oleh data reader. Dia ini berfungsi untuk membaca data. Kemudian kita deklarasikan lagi mydb string. Ini bebas sebenarnya namanya biar bukan mydb. Tapi di sini saya sengaja pakai ini karena supaya lebih jelas. Karena kalau kita pakai nama yang lain kadang bingung. Apalagi yang tidak paham kodenya kita. Karena memahami kode orang itu misalnya saya bukan pembuat programnya. Terus suruh paham kode programnya. Itu sangat ribet karena logika orang dalam pemrograman itu berbeda-beda. Sengaja pakai teks-teks yang seperti ini supaya gampang ditahu. RD, reader. DA, data adapter. DS, dataset. CMD, comment. Connection. Nah, ini merupakan sebuah function dengan nama koneksi. Function atau fungsi yang dimana dalamnya itu kita deklarasikan ulang mydb yang ada di sini. Nah, mydb ini berfungsi untuk mengakses ini odbc tadi. Nah, odbc itu. DSN itu data source name-nya. Karena di data source name-nya tadi namanya yaitu koneksi underscore baru. Maka di sini kita pakai koneksi underscore baru. Nah, seperti ini. Untuk apa pakai pesan-pesan ini kan? Biar tidak usah pakai pesan-pesan ini sebenarnya. Setelah F1 dia mau bagaimana kodiku kan? Ini fungsinya supaya dia cek koneksinya berhasil atau gagal. Kita cek dulu ya. Ih, anak kucai dia ganti kodeku. Terjadi koneksi baru. Nah, ini koneksi berhasil. Dia oke. Kenapa ada error? Karena nama tabelnya belum kita rubah. Ini fungsinya supaya dia membuat koneksi. Kalau tidak pakai ini, maka dia tidak akan bisa tidak bisa menjalankan program ini, dia bakalan error. Karena ini koneksi ini dia berfungsi untuk menghubungkan visualnya dengan ODBC tadi. Cara hubungkannya bagaimana? Nah, dia pakai ini. DSN. Dan bagaimana ini bisa terhubung? Menggunakan perintah-perintah yang ada di sini. Nih. Kalau tanpa perintah-perintah yang ini,
kode yang ada dalam function koneksi ini dia tidak bisa berfungsi. Kemudian yang ini kita ganti juga nama tabelnya. Kita cek lagi nama tabel yang saya buat itu namanya tabel underscore coba. Berarti di sini kita ganti namanya tabel underscore coba. Nah, ini. Nah, ini merupakan function awal. Apa sebenarnya fungsi dari function awal? Fungsi dari function awal itu pertama, untuk mengosongkan text box 1 sampai 4, memanggil ulang function koneksi, memanggil ulang fungsi-fungsi yang ada dalam sini. Kenapa memanggil ulang? Karena supaya ketika saya memasukkan data, itu yang ada di sini dia akan kembali seperti semula. Dia akan kembali, misalnya sudah mengisi NIM, nama, nomor HP, dan alamatnya. Ketika saya klik simpan, maka datanya dia akan tersimpan di sini, dan juga database, dan semua yang ada di area sini itu dia kembali seperti semula. Ketika pertama kali di running, itu menggunakan yang namanya fungsi awal, function awal. Bisa saja sebenarnya tidak menggunakan yang namanya function awal ini, tetapi kita harus memasukkan kode-kode yang dalam sini di dalam setiap tombol yang ada di sini. Dan itu ribet menurut saya. Cara lebih ringkasnya yaitu saya membuat function awal ini satu kali saja. Dan di setiap tombol itu kita tinggal memasukkan nama ini. Supaya lebih mudah dan tidak ribet. Oke. Kita lanjut ke form load-nya. Form load itu yang ini. Kita klik. Ketika di bagian kosong di form satunya kita klik. Dia akan masuk ke form load. Ini salah nama ini. Nah, Nah, di sini di form load-nya kita memanggil koneksi supaya dia bisa berfungsi itu form satunya dengan dia terhubung dengan database-nya. Koneksi dan di koneksi di sini kita sudah sambungkan ke DBC. DA new ODBC data adapter. Berarti dia mengambil data yang ada di tabel coba di sini, kemudian dia menyimpannya ke file ini, data adapter. Kemudian di sini kita deklarasikan ulang DS-nya new dataset supaya nanti data yang di sini dia bisa simpan ke dalam sini dalam DS dalam tulisan teks DS ini melalui DA file DS. Nah, dari DS ini dia simpan ke dalam tabel coba atau diambil data dari dalam tabel coba. Setelah itu data grid view 1 data short sama dengan DS tables. Artinya ketika ada data yang ingin kita klik simpan nanti di sini, kita klik simpan, maka dia akan tersimpan dulu ke DS DA, kemudian dari DA dibawa ke DS, dari DS disimpan ke tabel coba. Atau misalnya ketika saya klik simpan itu, dia tidak langsung tampil dulu. Di sini kan saya buat perintahnya langsung dia tampilkan di sini. Ada juga ketika kita buat perintah, dia simpan ke dalam database dulu, kemudian dia munculkan data-data ke dalam sini itu, dia buatkan tombol lagi. Cara sederhana penjelasannya seperti itu. Tapi saya buatnya lebih simpel. Langsung dia muncul ke dalam tabel coba. Artinya dia mengambil data yang ada dalam tabel coba. Perintah ini dia akan mengambil data dari tabel coba yang ini, dia menyimpan ke data grid view 1. Karena ini menggunakan data grid view 1. Itu fungsi dari kode yang ini. Kemudian kita lanjut ke button 1 yaitu button simpan. Nah, di button simpan ini pertama itu kita akan buat dua kondisi. Supaya jelas.
Saya pisahkan dulu kodenya. Kondisi if sama else. Berarti di sini cuma ada dua kondisi. Kalau bukan kondisinya ini akan terjalankan, maka kondisi yang dalam dalam ini akan terjalankan atau perintah yang di sini akan terjalankan. Pertama kita cek dulu if jika textbox 1 kosong, textbox 2 kosong, textbox 3 kosong dan textbox 4 kosong, maka program dia akan menampilkan pesan ini. Harap isi semua field atau kita harus mengisi semua data yang ada di sini. Nah, jika dia cek di sini, dia melakukan pengecekan, ternyata di sini sudah ada isinya. Sudah ada isi di dalam form di dalam textbox 1 sama textbox 4 ini. Di sini sudah ada isinya, di sini sudah ada isinya dan di sini sudah ada isinya. Maka programnya tidak akan eksekusi yang ini. Maka dia akan eksekusi yang ini. Kembali lagi di sini dia akan memanggil koneksinya dulu. Kemudian kita buat deklarasi sebuah variabel baru. Nah, variabel ini bernama input data dengan tipenya string. Dim input data sama dengan insert into tabel. Salah. Tabel underscore coba. Karena yang kita buat tadi namanya tabel underscore coba. Insert into tabel underscore coba. Artinya, kita mengisi data ke dalam tabel coba yang ada di sini. Ini dengan value atau nilai. Nilainya itu diambil dari sini atau datanya itu diambil dari textbox 1, textbox 2, textbox 3 dan textbox 4. Kemudian kan datanya ini belum langsung disimpan ke dalam database. Perintah-perintah ini nilai yang kita inputkan di sini tidak langsung masuk ke dalam database dulu. Ada prosesnya. Nah, data ini dia tersimpan ke dalam variabel input data. Nah, setelah itu lanjut ke perintah yang ini. cmd new adbc command input data koneksi. Perintah yang ini sudah tersimpan dalam sini. Maka ditulis saja input data. Di dalam sini ini sudah terdapat data-data yang kita inputkan di sini. Dan termasuk perintah-perintah yang ini. Kemudian kita panggil koneksi supaya bisa terhubung. Kemudian dia lanjut lagi cmd execute non query. Kenapa pakai non query? Karena ini bukan berbentuk query. Query itu seperti ini. Sementara yang ini sudah tersimpan di dalam sini. Makanya dia pakai execute non query. Setelah dia berhasil execute non query, dia tampilkan ini. Message box show input data berhasil. Setelah input data berhasil, dia panggil lagi kondisi awal. Nah, kondisi awalnya seperti ini. Nanti saya contohkan dulu supaya lebih jelas. Koneksi berhasil, oke. Misalnya di sini saya masukkan NIM-nya 23N650013. Namanya. Kemudian kita klik simpan. Dan tampilkan pesan koneksi berhasil. Dan ketika kita tekan OK, data bikin lah iPhone dari beberapa kode kue. Datanya berhasil dan di sini dia kosong. Itu fungsi kondisi awal tadi dan mengembalikan ke koneksi awal. Apa pakai ini kan? Ada gunanya juga. Ribet saja. Nah, itu untuk di button simpannya. Kita lanjut ke button edit. Oh, sebelum itu di sini ada data grid view cell content click. Cell content ini berarti ketika datanya diklik. Dim i as integer data grid view 1 current row index. Nah, ini kode ini dia akan berfungsi. Nah, ketika saya running
saya pilih salah satu datanya, maka dia akan terblok semuanya. Dia mulai dari indeks I atau 0. Indeksnya hampir mirip seperti array sebenarnya. Ini fungsi kode ini. Tapi kalau kita menggunakan yang namanya list view, seperti yang pernah saya jelaskan di praktikum, itu ya lebih mudah daripada ini. Kodenya dia lebih simpel. Hanya saja ini kemarin saya coba-coba saja untuk buat menggunakan eh, data grid view. Ternyata kodenya lebih ribet. Kita lanjut ke button 2-nya. If textbox 1.text sama dengan kosong, dia akan tampilkan silakan pilih data dari tabel yang ingin diedit. Kenapa yang di sini kita pilih harus teks? Jika yang tidak ada data yang kita pilih, maka dia tidak akan bisa. Kenapa menggunakan textbox 1? Karena patokannya itu di sini. Ketika data yang saya klik di sini, maka dia akan masuk di sini. Itu patokannya. Jika tidak ada data yang saya klik di sini, kan ketika saya klik di sini, maka datanya akan dia masuk di sini. Ketika tidak ada data yang saya klik di sini, maka dia tidak akan bisa berfungsi. Nah, ketika sudah ada data yang saya klik, misalnya, kemudian dia beralih ke kondisi yang kedua. Dia panggil ulang lagi koneksi yang ini. Kemudian di sini kita mendeklarasikan variabel baru dengan nama update data. Update data itu tipenya string. Nah, string. Setelah itu di sini sama dengan perintah update. Perintah update dengan nama tabel underscore coba karena database-nya kita tadi tabelnya tabel coba. Update tabel coba dengan set atau yang ingin diubah itu nama yang berada di textbox 2, nomor HP di textbox 3, alamat di textbox 4, di mana NIM-nya itu textbox 1. Dia mengambil datanya itu dia akan ubah itu ketika NIM-nya dipilih paling atas dulu NIM-nya. Mana jelaskan di? Jadi patokannya untuk mengambil data itu NIM. Jadi ketika kita ingin mengedit data, kita klik di bagian NIM-nya. Dan ketika kita klik bagian NIM-nya, maka dia akan terseleksi semuanya. Karena saya pakai yang ini. Bisa juga tidak kalau tidak pakai yang ini, maka itu ketika kita klik NIM-nya saja, eh, ketika saya klik NIM-nya saja di sini, maka dia tidak akan biru yang ininya. Kalau saya pakai perintah yang di sini tadi, maka dia akan biru semuanya. Oke, lanjut. Setelah dari sini, data ini tidak langsung dia mengubah yang ada di database. Karena dia akan simpan dulu ke dalam variabel update data. Kemudian cmd neo odbc command update data koneksi. Ini ya pakai cmd ini untuk menjalankan perintah SQL. Tapi di sini perintah SQL-nya sudah masuk ke dalam update data. Kemudian update data, koneksi. Kon itu ini. Data itu cmd execute non query. Kenapa pakai execute non query sama seperti tadi? Karena perintah-perintah yang ini bukan tidak dipakai lagi non query. Ini namanya query, perintah. Sedangkan di sini bukan lagi query. Jadi execute non query. Setelah message box show data berhasil perbarui, kita panggil lagi kondisi awalnya. Ini sama seperti tadi saya contohkan dulu. Nah, pertama itu kita klik dulu di sini. Di sini nih atau di sini. Seharusnya kan ketika saya klik tadi itu hanya di dimnya saja. Tapi karena saya pakai perintah ini, ketika kita klik di mana saja, maka dia akan masuk itu datanya. Setelah itu pilih namanya kita mau edit. Misalnya nomor HP 0823. Dan kita klik edit. Data baru. Oke. Kenapa tidak berubah ini?
Oh, saya lupa NIM-nya pakai primary key, maka itu sedikit diubah. Di NIM-nya ini tidak bisa dirubah kalau saya pakai primary key. Oke, itu fungsi dari tombol edit. Kemudian kita ke penjelasan di tombol hapus. Di tombol hapus itu masih sama seperti yang ini. Perbedaannya hanya saja di sini. Perbedaannya cuma di sini sama di sini. Di sini ada perintah konfirmasinya. Ketika kita klik menghapus data, maka dia akan masukkan dulu pesan. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Konfirmasi yes atau no. Setelah itu, dia masih kondisi yang ini. Jika kita pilih no, maka dia akan batal. Ketika kita pilih yes, maka dia akan langsung menjalankan perintah yang ini. Hapus data, dim, hapus data. Deklarasikan dulu variabel penyimpanan hapus datanya. Setelah itu delete from tabel coba where textbox1.txt. Kenapa cuma textbox1 yang dihapus? Karena ketika saya memilih textbox1, maka semua yang ada di sini akan terpilih juga. Karena kembali lagi dia menggunakan perintah ini. Supaya ketika kita pilih salah satu, maka yang lainnya ikut terpilih juga. Setelah dia berhasil hapus, di database itu dia tidak langsung hapus. Tetapi, dia simpan dulu ke variabel ini. Nah, dari variabel ini dijalankan lagi di sini, dan dieksekusi pakai ini. Setelah itu, baru dia tampilkan pesan ini nih. Dan dipanggil lagi kondisi awal. Nah, kita coba cek database-nya. Ini, ada datanya. Oke, kita jalankan. Kita pilih di sini, kita hapus. Kita bilang ini hapus. Kita klik 2 kali sampai dia masuk datanya. Sebenarnya biar tidak usah seperti ini bisa, tapi ada kodenya harus diperbarui lagi. Kita klik hapus. Dia masuk perintah seperti ini. Yes, dihapus. Oke. Di sini sudah kosong, kita cek database-nya. Di sini kan masih datanya. Kita refresh. Nah, datanya sudah berhasil kosong atau dihapus. Eh, di database itu ada beberapa perintah yang sangat penting. Nah, ini ada yang namanya select. Select itu berarti mengambil atau menyeleksi. Insert itu berarti kita mengisi data. Kayak tadi kita mengisi data dari supaya masuk ke dalam sini pakai perintah insert. Update itu berarti untuk edit atau mengganti datanya. Delete itu berarti menghapus data. Mungkin itu saja penjelasan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kalian semua paham dengan penjelasan saya. Walaupun sebenarnya penjelasan saya itu agak ribet. Tapi nanti saya kirimkan juga dengan link penjelasan mengenai database dari menggunakan visual. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.